Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Hai semuanya, video ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Tetapi Tuhan telah menaruh pesan ini di hati saya, dan saya harus membagikannya kepada Anda. Dalam video ini, saya akan membahas 5 hal yang harus dihentikan oleh orang Kristen. Mari kita mulai. Saya sadar bahwa mungkin ada yang merasa tersinggung dengan pembahasan ini. Tetapi saya bukan tipe pendeta yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar orang. Saya mengasihi sesama, tetapi saya lebih mengasihi Tuhan. Dia adalah prioritas saya, dan saya harus menyampaikan apa yang Dia ingin saya sampaikan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 1 ayat 10. Adakah aku berusaha berkenan kepada manusia? Sebab jikalau aku masih berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pertama, berhenti menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika mendengar orang Kristen berkata, "Ya Tuhan," dengan sembarangan, saya bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memahami iman mereka. Keluaran 20 ayat 7 jelas mengatakan, "Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Banyak film dan acara TV saat ini menggunakan nama Tuhan dengan tidak hormat. Dan tanpa sadar, banyak orang Kristen ikut meniru kebiasaan itu. Kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Kita ada di dunia, tetapi kita bukan bagian dari dunia. Kedua, berhenti mempercayai tahayul. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh percaya pada hal-hal seperti kejatuhan cicak, nasib buruk, atau membawa sial. Kita tidak hidup berdasarkan tahayul, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Matius 6 ayat 31-33 mengingatkan kita, "Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kepercayaan kita bukan pada keberuntungan, melainkan pada Tuhan yang setia menepati janjinya. Ketiga, berhenti mengingkari janji. Banyak orang Kristen dengan mudah membuat janji, tetapi tidak menepatinya. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Jika Anda berkata, "Saya akan berdoa untukmu," pastikan Anda benar-benar melakukannya. Pengkhotbah 5 ayat 5 berkata, "Lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tetapi tidak menepatinya." Kepercayaan adalah nilai yang sangat langka di dunia ini. Dan sebagai orang Kristen, kita harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Keempat, berhenti menggunakan bahasa kotor. Jika Anda adalah seorang Kristen sejati, Anda tidak akan menggunakan bahasa kotor tanpa merasa bersalah. Efesus 4
ayat 29 mengajarkan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Alkitab dengan jelas melarang kita menggunakan kata-kata yang vulgar atau tidak senonoh. Kita tidak bisa memuji Tuhan dengan mulut yang sama yang digunakan untuk berkata kasar. Itu bertentangan dengan iman kita. Kelima, berhenti memperlakukan Tuhan seperti jin dalam botol. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka bisa menyebut dan mengklaim sesuatu dalam doa, seolah-olah Tuhan harus menuruti semua permintaan mereka. Tetapi Tuhan bukan jin dalam botol. Dia tidak selalu menjawab doa dengan ya. Terkadang dia mengatakan tidak atau tunggu. Dia melihat dampak lebih luas dari setiap doa yang kita panjatkan. Contohnya, dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, Paulus memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan duri dalam dagingnya. Namun, Tuhan menjawab, "Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan." Kita seringkali belajar dan bertumbuh melalui kesulitan. Jika kita hanya menjadi Kristen karena ingin berkat dan kemakmuran, kita akan kecewa. Tuhan mengizinkan ujian dalam hidup kita agar kita lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Kesimpulan, mengapa Anda menjadi Kristen? Izinkan saya meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Apakah Anda seorang Kristen karena menginginkan berkat Tuhan? Atau karena Anda menyadari bahwa Anda adalah seorang berdosa yang membutuhkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Apakah Anda menjadi Kristen hanya karena dibesarkan dalam keluarga Kristen? Atau karena Anda benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan memiliki hubungan pribadi dengannya? Jika Anda tidak yakin tentang apa artinya menjadi seorang Kristen sejati, saya mengajak Anda untuk merenungkan hal ini lebih dalam. Ingatlah, Tuhan mengasihi Anda, dan saya juga mengasihi Anda. Terima kasih sudah menonton. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.